Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Mia. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pembelajaran kelima dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Ayo kita belajar. Sebelum belajar kita mulai, Ibu akan mengingatkan kalian untuk tetap mencuci tangan, gunakan masker, dan jaga kebersihan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Simak baik-baik ya. Pada suatu hari, Rina membantu ibu memasak di dapur. Dan Rina mengamati mulai dari perpindahan panas dari panci sampai ke tangan melalui ganggang panci disebut konduksi, mendidihnya air dalam panci disebut konveksi, dan perpindahan panas dari api sampai ke tangan disebut radiasi. Lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Terdapat adanya panci di atas api dan di dalam panci tersebut berisi air. Air akan mendidih, itulah perpindahan konveksi. Dan jika kalian menyentuh ganggang tersebut, panasnya akan mengalir ke ganggang itu dan merambat ke tangan. Itulah dinamakan konduksi. Kemudian tangan kalian akan merasa panas dari pancaran radiasi api tersebut. Selanjutnya, terdapat pengertian konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas secara merambat. Artinya, merambatnya panas melalui perantara tanpa disertai dengan zat perantara tersebut. Kemudian, konveksi adalah perpindahan panas secara mengalir. Artinya, perpindahan panas yang terjadi disertai dengan perpindahan zat perantara. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Artinya, perpindahan panas yang terjadi tidak memerlukan perantara untuk sampai pada benda lain. Pada siang hari, ayah Rina pulang dari sekolah. Tidak disangka, cuaca pada siang itu terasa panas. Panas tersebut berasal dari radiasi matahari ke bumi. Tahukah kamu semua yang sudah dijelaskan di video sebelumnya termasuk perpindahan kalor? Sekarang kita akan membahas suhu. Apa sih perbedaannya suhu dan kalor itu? Panas atau kalor dan suhu atau temperatur adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Berikut tabel perbedaan suhu dan kalor. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Kalor adalah energi. Suhu tidak bisa berpindah, namun bisa naik atau turun. Panas atau kalor bisa berpindah dari satu benda ke yang lainnya. Suhu dapat diukur dengan termometer, panas diukur menggunakan kalorimeter. Satuan suhu adalah derajat Celcius dan satuan panas adalah kalori. Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita cari tahu. Wah, aku juga penasaran, Dayu.
Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Perubahan akibat perubahan suhu. Perubahan akibat perubahan suhu pada benda akan menyebabkan benda mengalami pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contoh pemuaian kaca jendela. Pada saat suhu udara panas dan suhu kaca menjadi naik, sehingga kaca memuai lebih besar daripada pemuaian bingkainya. Sambungan rel kereta api dibuat pada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Contoh penyusutan pada ban. Jika sepeda yang telah dipompa diletakkan pada teras rumah yang terbuat dari keramik, beberapa hari maka ban tersebut akan mengempis. Termometer air raksa. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu badan pada manusia. Termometer biasa mengandung air raksa di dalamnya sebagai indikator untuk mengukur suhu. Air raksa yang ada di dalam termometer tidak terisi dengan penuh, karena ketika mengukur suhu tubuh yang tinggi, air raksa akan memuai. Ketika tidak lagi digunakan, kondisi termometer normal akan membuat air raksa kembali menyusut. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu sebuah teks yang dapat kita artikan sebagai teks berisi penjelasan atau keterangan tentang suatu hal, atau teks yang menerangkan proses terjadinya sebuah peristiwa, seperti fenomena alam, budaya, dan sosial. Untuk menemukan kalimat yang mengandung ide pokok, kita bisa melihat kata-kata kunci yang mengawali kalimat itu. Peganglah kata-kata kunci itu untuk memutuskan apakah itu ide pokok atau bukan. Kata kunci adalah kata yang terdapat pada sebuah kalimat, kata yang amat dipentingkan. Kata kunci dalam paragraf realitanya dapat berupa kata yang diulang-ulang, kata ganti, atau frase transisi. Bagian-bagian teks eksplanasi. Pembuka. Biasanya dalam bagian pembuka, si penulis menceritakan secara umum. Isi. Untuk isi ini merupakan bagian dari rentetan penjelasan fenomena yang terjadi dalam teks tersebut. Penutup. Kalau di bagian penutup berisikan tentang inti dari penjelasan. Struktur eksplanasi. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Sekian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kiranya jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu minta maaf. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.